Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya, jurnalis tribunlombok.com Dion DB Putra. Kita saat ini berada di sirkuit Mandalika dan pada episode kali ini kita mendapat tamu yang istimewa, Tribuners. Kita saat ini bersama dengan Mas Priandi Satria. Beliau adalah Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MPPGA. Selamat siang Mas Andi, apa kabar? Selamat siang Bang Dion, Andi, apa kabar? Ya, Sehat ini selalu. Saya senang sekali bisa ketemu. Wah, saya dong Mas senang Andi pada hari dapat ini. kesempatan ngobrol sama Tribuners. Tribuners, dan Mas Andi kelihatannya segar, ceria sekali ini. Selalu ya, ceria. Ya, Mas Andi, ini apa yang dalam waktu dekat ini akan ada di Mandalika ini? Bisa diceritakan ke Tribuners ini? Ya, jadi malah bukan dalam waktu dekat ya. Hari ini kita dalam rangka persiapan mengadakan ajang balap namanya Shell Eco Marathon. Marathon ya. Balapnya sendiri nanti tanggal minggu depan, tanggal 13, 14, 15 Oktober. Oktober ya, iya Mas Andi ya. Itu apa, bisa dijelaskan lebih jauh tentang Shell Eco Marathon ini? Karena ini kan rasanya baru, ini agak baru terdengar ini terjadi di Indonesia Mas Andi. Ya. Jadi Shell Eco Marathon itu adalah ajang kompetisi inovasi yang targetnya adalah mahasiswa. Jadi Shell Eco Marathon ini terakhir di 2019 dilakukan di luar negeri. Kebetulan ini kali pertamanya di Indonesia. Kami sangat bangga dipercaya oleh Shell Global dan tentunya juga Shell Indonesia menjadi ajang Shell Eco Marathon 2022. Ini kayak tadi saya bilang ini mahasiswa ya, jadi lombanya konsepnya inovasi. Menciptakan kendaraan hemat energi. Ada dua nih, hemat energi dengan basis mesin combustion, adalah mesin dengan piston yang bahan bakarnya bisa bensin, solar atau macam-macam ya. Kemudian bahan bakar alternatif, jadi bisa panas matahari, solar energi, sinar matahari ya, atau baterai. Jadi ini sungguh energi terbarukan ini ya yang mau di. Ya, makanya yang ikut mahasiswa dari berbagai universitas ya, kreasinya mereka buat masa depan nih apa nih? Ya, Mas Andi, ini Shell bisa memilih ini pasti ada sesuatu dong, dan karena menurut kami Shell itu nggak gampang memilih tempat ya untuk menjadi event dia. Ini bisa dijelaskan itu? Ya, benar sekali. Jadi kita didatangi oleh Shell Indonesia, mereka bilang tertarik, kita datang ke sini sama-sama, kita kasih lihat Shell Indonesia, fasilitas di Pertamina Mandalika International Circuit yang sudah melangsungkan ajang WSBK sama MotoGP. 1-2 kali Shell Indonesia datang, kemudian mereka korespondensi dengan Shell Global karena Shell Eco Marathon ini adalah milik Shell Global. Jadi setelah itu datanglah 10 orang dari berbagai negara, wakilnya Shell ya, ada yang dari Inggris, ada yang dari Belanda, ada IO-nya juga dari luar negeri, itu datang ke sini memeriksa satu persatu kesiapan fasilitas di sini. Mulai dari pedok, buat penonton, ruang nontonnya, kemudian dari segi keselamatan. Ini kalau mereka keselamatan ini sangat ketat sekali ya. Pasti paling penting itu ya. Paling penting. Jadi mereka meriksa semuanya sampai mereka yakin, kemudian kembali ke negaranya. Kita melakukan diskusi Zoom dengan Shell Global, Shell Indonesia, MGPA. Setelah 2-3 bulan baru mereka menyatakan tertarik untuk mengadakan ajang Shell Eco Marathon 2022 di Mandalika. Sejak kapan itu? Kira-kira berapa prosesnya sampai dengan mereka memutuskan? 3 bulan lah, dari kita awal kenalan ya sampai mereka bilang tertarik 3 bulan. 3 bulan, iya. Nah ini kan kesempatan yang bagus sekali tentu untuk tadi Mas Andi katakan untuk universitas ya. Ini nanti yang akan ikut berapa universitas nantinya? Kalau dari Indonesia awalnya diundang 40 universitas, kemudian dari Asia itu ada 30 universitas. Detailnya berapa yang lolos seleksi dan akan mengikuti, detailnya saya nggak tahu. Tapi kira-kira bilangannya Indonesia ada 40 universitas. Asia ada 30. Nah, di Indonesia ini tentu tidak hanya universitas yang punya nama besar seperti di Jawa dan sebagainya, tapi juga ada lokal dari NTB kan? NTB saya dengar akan turut serta mengikutkan
universitas ya, pilihan dari pemerintah provinsi ya. Iya. Tentunya kita sangat senang sekali karena ini kan lokasi sirkuit ini di NTB ya. NTB. Justru kita pingin dari NTB keluar nih. Iya, iya. Inovasi-inovasi yang bakat bagus, inovasi mahasiswa di sini, universitas di sini supaya keberadaannya juga bermanfaat ya, punya sirkuit, mahasiswanya ikutan bisa nyoba sirkuitnya lebih sering dibandingin orang lain sehingga hasil kreasinya mungkin bisa mendapat tempat yang terbaik. Iya. Jadi ini sebuah kepercayaan ya Mas Andi ya dengan menjadi menyelenggarakan event Shell Eco. Ya. Ini menjadi satu pengakuan ya, ini satu pengakuan lagi kepada Mandalika bahwa ini mampu memberi menjadi host event besar. Setelah itu Shell-nya pun berkorespondensi dengan pemerintah daerah dan pusat. Saya sangat bangga sekali karena ternyata Bapak Gubernur NTB Bang Zul bersedia hadir dari awal minggu, 11, 12, 13, seterusnya 14, 15 sampai final. Kemudian saya dengar finalnya ini akan ditutup oleh Bapak Menteri PUPR beserta timnya. Kemudian juga sudah diterima menghadap Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menparekraf. Jadi menurut saya banyak sekali unsur-unsur dari pemerintah yang mendukung keberadaan Shell Eco Marathon di Mandalika. Nah ini persiapan yang tinggal beberapa hari ini bagaimana nih Mas Andi? Sudah sangat oke ya saya kira. Menurut saya udah oke. IO-nya mereka jadi di ajang ini MGPA hanya menyewakan sirkuit dan perlengkapannya. Sedangkan penyelenggaraan IO-nya sendiri diambil alih oleh IO yang ditunjuk oleh Shell Global. Jadi kita sedang dalam masa transisi. Serah terima bagi ini ya, kita selama ini pakai bagi ya. Ternyata bagi itu harus ada seat beltnya. Jadi mereka datang bawa seat belt minta dipasang. Ya, ini bagian dari safety-nya mereka ya. Kita sudah siapkan rental mobil. Mereka datang mereksa mobilnya dari bannya, kedalaman bannya. Setiap kursi di dalam bisnya atau dalam mobil harus ada seat beltnya. Itu kita sedang rapikan. Ketat sekali ya. Ya mungkin bukan ketat sekali ya, mungkin seharusnya emang gitu, kitanya yang nggak ketat nih selama ini. Jadi kita juga belajar ya, ini safety-nya mereka seperti ini ya, ada yang bagus. Ya contohnya kita nganggap ini udah di dalam sirkuit ya, Marsal jalan-jalan nggak pakai helm nih, ya kan? Di mereka harus pakai helm udah kita pakai, harus pakai deker tangan, harus pakai sarung tangan. Jadi semuanya mesti kedepannya kita belajar lah biar lebih safety juga. Jadi memang ada manfaatnya besar sekali untuk kita. Kita juga belajar dari event ini. Iya. Kemudian ini Shell ini setelah tahun ini tentu tidak hanya tahun ini dong. Tentunya mestinya naik masih ada lagi. Ya biasanya Shell keliling ya. Di region Asia ada beberapa tempat. Cuman yang kali ini kita dapat kemudian juga dari Shell Global sudah mempertanyakan untuk dapat menandatangani kontrak kerja sama penyelenggaraan Shell Eco Marathon 2023. Jadi kita senang sekali lah tahun ini udah ada Shell, tahun depan ada Shell. Kita berharap nantinya mereka datang ini kita bisa diskusi lagi ya. Udahlah tanggung 1-2 tahun, 5 tahun aja deh kita kerjasama. Kalau bisa ada 5 tahun ini kan menurut saya buat kampus dan mahasiswa ya. Ini ada eventnya nih, gimana kita menciptakan kreasi ini. Karena nanti diadu nih region Asia, region Eropa ya. Diadu lagi lagi juara dari masing-masing region ini bertanding di kejuaraan dunia. Jadi kita berharap dari Indonesia tercipta juara, bisa sampai dengan di level Asianya bisa sampai di level internasionalnya. Oke. Baik Mas Andi, tentu setelah Shell internasional ini yang berikut sudah depan mata adalah tinggal hitungan bulan ini kalau dari hari ini adalah WSBK. Mungkin Mas Andi bisa berbagi ke Tribuners ini seperti apa persiapan. Saya kira memang sudah siap sih, tapi mungkin perlu disampaikan apa-apa yang menjelang WSBK ini, Mas Andi. Jadi WSBK ini akan dilangsungkan di Pertamina Mandalika International Circuit pada tanggal 12-13 ya. November. Bulan November 2022. Ajang ini menurut saya seru nih, karena kita adalah 2 terakhir. Iya. Jadi biasanya kalau di dunia otomotif atau mungkin di kejuaraan lainnya ya,
Kalau putarannya cukup banyak di 3 terakhir ini udah bakal kelihatan ini, nih calon juara dunianya siapa ya. Iya, Mas. Mudah-mudahan di sini bisa ditentukan calon juara dunianya siapa. Jadi di 3 putaran terakhir tuh orang heboh siapa nih? Apakah ini masih berimbang? Belum ada calon sampai finalnya atau di sini sudah ketemu calonnya? Juaranya, ya finalnya hanya formalitas menyelesaikan lomba ya. Iya. Persiapannya tentunya kayak WSBK tahun lalu, MotoGP tahun lalu kita belajar ya. Jadi kita berharap tahun ini bisa lebih baik dibandingkan penyelenggaraan event WSBK dan MotoGP sebelumnya. Iya. Tapi tentu konsep WSBK kali ini kan, kalau kali lalu WSBK betul-betul murni karena baru pertama ya. Tapi ini menjadi magnet, ini kan panggung ini. Mandalika ini panggung. Tapi kan yang paling penting ini manfaatnya, terutama saya kira konsep yang tahun ini tentu agak berbeda dengan yang pertama tahun yang lalu. Silakan. Terima kasih Mas Bang Dion. WSBK pertama 2021. Iya. Juga MotoGP pertama 2022. Ya namanya pertama ya kita jalan aja dulu lah ya kan kita belum ngerti juga ya. Nah, belajar dari WSBK MotoGP, kita juga berpikir nih yang WSBK kedua kalinya berarti ya event ketiga berarti ya. Event ketiga ya. Yang dilakukan oleh MGPA. Kenapa kita nggak mengajak partisipasi NTB di dalam event ini? Kalau kita tahu WSBK MotoGP hampir semuanya kita untuk sebuah event udah punya ya. Kita ada keramaian, ada penonton, ada pembalap, ada wartawan nasional, ada wartawan internasional, ada tamu biasa, ada tamu VIP, ada tamu VVIP ya. Gimana caranya dapat bermanfaat bagi NTB ya? Jadi kita bicara dengan pemerintah provinsi dan turun ke bawah ya. Bisa nggak kita tayangkan atau tampilkan sesuatu yang khas NTB ya. Penontonnya udah ada, VIP-nya udah ada, VVIP-nya udah ada, wartawannya udah ada, medianya udah ada, cetaknya udah ada, online-nya udah ada, TV-nya udah ada. Akhirnya kita diskusi-diskusi, kalau misalnya ada kesenian kan penontonnya bagus. Di pemerintah setempat menampilkan kesenian, di saya ada keseniannya, di penonton bisa lihat keseniannya, kan semuanya jadi happy nih ya. Keseniannya ini diliput sama wartawan tadi yang udah banyak ini ya. Dalam dan luar negeri. Dan luar negeri. Jadi kita pingin ada kesenian, tarian, budaya, ada baju-baju khas daerah, ada festival makanan juga gitu ya. Tentunya menurut kami dengan mengajak kerjasama ini kedua belah pihak antara pemerintah provinsi dapat tempat untuk menampilkan showcase-nya, di kita senang dapat nggak usah repot-repot nyari ke tempat lain ya, ada yang kebetulan khas di daerah sini. Jadi kita berharap pemerintah provinsinya mendapatkan benefit dari keberadaan ajang WSBK dan Pertamina Mandalika Circuit, kita pun mendapatkan manfaat. Ya udah pasti kalau kesenian yang ditampilkan di sini diberikan oleh Dinas Pariwisata sini atas pemerintah provinsi kan udah pasti jauh lebih bagus Bang dibandingin kita cari-cari bikin sendiri gitu Bang. Itu yang tentu yang berbeda dengan WSBK. Yang kemarin kita nggak sempat. Dan pemerintah kan responnya bagus sekali kan. Pemerintah sejauh ini sangat membantu ya, sangat tertarik dengan konsep-konsep seperti ini. Seperti itu. Nah, ini Mas Andi tentu kan kita ngomong soal balapan, soal ini ya, ini tentu nanti bisakah Mas Andi nanti menunjukkan kira-kira bagaimana sih logistika para pembalap ini? Kita jalan ke gudang persiapan peralatan untuk marshal ya. Di situ ada 1001 barang yang ada di sana. Nggak pernah dilihat, nggak pernah kita tampilkan, cuman harus ada untuk keselamatan petugas-petugas di lintasan melangsungkan ajang balap. Baik Tribunes, kita akan menuju ke logistik para pembalap supaya Tribunes nanti bisa melihat seperti apa yang ada di sana. Ayo kita ke sana.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.